A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembari duduk kita di Masjid Al-Falah ini, kita pasang niat untuk i'tikaf sebagai tambahan ibadah untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjid. Sengaja aku niat i'tikaf di Masjid Al-Falah ini sunnatan, menjadi amalan sunat lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Lalu kita pasang niat untuk ta'lim, belajar perkara agama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim liridha'illahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah. Sengaja aku berniat untuk belajar dan mengajarkan guna mencari ridha Allah, wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah, atas niat yang baik, amal soleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Yang dikehendaki dengan kullah yang tersebut yaitu kullah hijir, karena tersebut di dalam hadis riwayat Imam Syafi'i dan Imam Tirmizi dan Imam Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza balagal ma'u kullataini bikilali hijrin lam yanjis." Idza balagha, apabila telah sampai al-ma'u ma' air, kullataini, air tadi keadaannya dua kulah, bi kullali hijrin, dengan kullahnya kampung hijir, lam yanjis, tidak bernajis. Disebut di sini hijr itu adalah suatu qaryah, kampung hampir dekat dengan Madinah. Jadi gini, yang lalu kita bercerita tentang masalah air, ya, air yang disebut di papan tulis kita tuliskan itu ada dua dari langit, hujan dan salju, selebihnya dari bumi yang tujuh, embun, air laut, air sungai, air mata air, dan air perigi, air sumur. Nah, ukurannya yang tak dikatakan bernajis itu dua kulah. Kulah di sini karena orang-orang Arab terdahulu memakai satuan suatu negeri. Contoh, kenapa bisa berbeda mud Imam Syafi'i dengan mud Imam Hanafi? Ya, mud itu sukatan. Orang itu tidak pakai timbangan, sukat. Jadi disukat, ya. Ibarat kalau macam kaleng susu, disukatnya beras tuh, kadang berlebih sedikit, kadang pas-pas gitu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ukuran daripada kita zakat fitrah itu satu gantang 2 kilo, dia disebut 2 kilo 4 on, ada 2 kilo 5 on. Adapun disebut 2 kilo 7 on, melebihkan. Paman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Siapa yang melebihkan itu baik bagi dirinya, jangan pas-pas. Pada dasarnya adalah 3,1 liter. 3,1 liter ini 2 kilo 4 on mengarah ke 2 kilo setengah. Tapi kalau menurut
Gantangnya Imam Hanafi itu 3 kilo 8 on. Maka kalau mau memakai standar daripada membayar zakat taklid kepada mazhab Hanafi, itu harusnya memakai sukatan mazhab Hanafi. Taklid macam mana? Pakai duit. Jadi kalau pakai duit itu di dalam mazhab Syafi'i tak sah untuk zakat fitrah. Karena duit itu dulu sudah digantikan dengan dinar dan dirham. Mata uang ada pada saat itu. Bukan tidak ada. Jadi zakat fitrah itu dengan kutul balad, makanan pokok negeri itu. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i tak sah orang zakat fitrah dengan duit. Kalau dia mau memakai standar duit, dulu sudah dibahas. Dinar dan dirham itu menggantikan makom duit. Jadi kalau pada saat itu kan bisa diapakan. Nah, kalau dia memakai mazhab Hanafi, sukatannya 3 kilo 8 on. Kalau di kampung kita nih satu gantang berapa kilo? Satu gantang berapa kilo? 4 kilo, lebih banyak lagi. Kenapa bisa berbeda? Karena tergantung besar kecilnya sukatan itu. Jadi orang terdahulu itu memakai teknik sukatan. Kalau sekarang kan sudah ada timbang-ditimbang 2 kilo 7 on kah. Dan kalau mazhab Hanafi dia tak pakai beras. Kalau taklid kepada mazhab Hanafi, dia pakai kurma, dia pakai gandum, dia pakai anggur. Ya, kalau kita standar katakan anggur itu sekilo 40.000, kalau dia kena 4 kilo, apa tak dekat 150.000 orang mau zakat fitrahnya? Bukan 40.000. Inilah pentingnya kita bermazhab. Mazhab itu adalah metode yang sudah diuji dengan waktu. Jadi orang bermazhab adalah orang yang mempelajari agama Islam dengan Al-Quran dan hadis yang telah diuji. Jadi kalau orang tak mau bermazhab, itu orang konyol. Kenapa? Sangkingkan luar biasanya mazhab ini, sehingga orang-orang yang tak bermazhab tidak ada tempat lagi untuk menjelaskan hukum itu. Karena semua sudah digali dalam mazhab. Mazhab ini metodologi. Jadi jangan katakan apakah zaman Rasulullah sudah ada mazhab, itu orang konyol. Karena begini, zaman Rasulullah SAW, Rasul tidak pernah menyontohkan khutbah Jumat pakai bahasa daerah. Karena Rasulullah adalah orang Arab, otomatis bahasanya bahasa Arab. Kalau kita mau standar pakai Rasul, berarti tidak sah dong khutbah pakai bahasa daerah. Tapi kan di situ kan tidak bisa dimengerti apa yang dimaksudkan oleh khatib kalau seandainya dia bahasa Arab juga. Satu, Rasul tak pernah membaca Quran dengan seperti kitab begini. Karena Rasul pertama ummi, tak tahu baca tulis. Dan teknik kertas-kertas begini di zaman itu belum familiar, belum begitu biasa. Pada saat itu ditulis di pelepah kurma, di tulang belulang, di batu-batu, di kulit kayu, begitu. Udah itu lagi, kalau memang orang memakai standar daripada mengikut Rasulullah SAW, ini waktu jam ini tak begini Rasulullah itu standarnya. Rasul itu tengok alam. Dulu ada Allah yarham, Lobai Somat, pajak kerang itu. Ya. Dia kalau sampai waktu itu udah ada kayak besi dia begitu ditaruhnya. Untuk zuhur ditengoknya nampak tidak bayang-bayangnya di bawah nih. Baru dia sholat. Karena kesunahannya membuktikan dengan pandangan matanya. Begitu. Jadi kalau seandainya terjadi pula mendung, macam mana mau menentukannya? Makanya begini, ini udah diuji, namanya metodologi. Inilah macam-macam model mazhab. Metode untuk supaya mudah. Macam sekarang belajar. Dulu kalau orang belajar itu masing-masing bawa alat tulis tuh. Ditulis karena dia takut lupa. Kalau sekarang metodenya ini nulisnya pakai video.
Nanti kalau apa kesempatan diputar lagi supaya ingat. Itu sesuai dengan zaman. Macam zaman Rasul mana seindah begini, ada kipas angin, ada AC, itu kan masuk ranah ibadah. Ya, sama dengan apa pula habis-habis sholat itu salam-salaman. Mana petunjuknya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu di luar sholat. Terserah kamu. Habis sholat kamu mau rolling-rolling, guling-guling, nggak apa-apa. Menggelesek pun kamu nggak apa-apa. Orang bukan dalam sholat. Petunjuknya itu sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatnya. Bukan masalah habis sholatnya. Jadi tak ada rupanya petunjuk Rasulullah. Sebelum sholat hidup kipas angin, habis sholat mati kipas angin. Kan itu sering dibuat rutinitas tuh kalau masjid itu. Atau macam orang punya HP, sebelum mau sholat matikan HP, setelah habis sholat hidupkan HP. Minta cari dalilnya sampai hari kiamat pun tak jumpa. Oh, ini kan orang-orang yang suka mempermasalahkan yang tak ada ilmu. Ya. Wala taqulu lima tasifu alsinatikum hada halalun wa hada haramun litaftaru 'alallahil kadzib. Jangan kau sifatkan, kau katakan apa yang kata mulutmu ini halal, ini haram. Itu surah Al-Qur'an, itu surah Al-Hijr, surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 116. Bisa dicek nanti lagi. Mudah sekali mengatakan ini halal, ini haram, ini bid'ah, ini sunnah. Kan sudah pernah kita bahas, kita ini tidak pernah meninggalkan sunnah, tidak pernah meninggalkan Quran. Mereka yang banyak meninggalkan Quran dan sunnah tuh, buktinya kita sholat dengan sunnah kok. Al-Quran lewat ulama. Itu. Jadi menurut mereka standar mereka saja yang perasaan mereka, ulama mereka saja. Ini namanya sudah ta'assub, udah gulu, udah terlalu berlebih-lebihan. Gak baik. Ulama aja banyak. Dan ini adalah bibit perpecahan. Sementara agama itu menyuruh persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Bersatu padulah kamu pada tali Allah, jangan berpecah belah. Makanya kalau ranah fiqih, contoh, kalau jamaah yang dari India nanti teknik sholatnya mungkin sudah berbeda. Karena kenapa? Mereka fikihnya berbeda. Sampai ke tanah air Indonesia, fikihnya Syafi'i. Itu biasa. Itu biasa. Kita nengok udang, apalagi kelong, wah, lopuk-lopak. Kalau orang tuh nengok ganjil, nggak biasa ada tengok. Apakah dari jamaah Bangladesh? Karena mereka wilayah yang kalau pesisir pantai mungkin banyak menjumpai kayak Nepal itu gunung-gunung. Agak susah, maka tak bisa kita mau standarkan. Macam contoh kalau di Arab ada makan dop. Dop itu seperti sejenis biawak, seperti, tapi bukan biawak. Secara umumnya seperti. Macam jenis unggas, burung terbang, ayam, kan hampir mirip-mirip. Apakah elang boleh dimakan karena mirip dengan ayam? Jadi seperti itu juga lah. Dop itu boleh dimakan. Tapi kita tak lazim, siapa mau makan bentuk kayak biawak gitu. Jangankan cerita itu. Orang menengok yang biasa makan ikan tiba-tiba makan belut, ditengoknya mirip kayak ular, tak mau dia makan. Padahal halal. Halalan thayyibah. Kan begitu. Seperti itu. Udah, balik kita cerita kitab. Apabila telah sampai air itu 2 kula dengan ukuran kula hijir, ada dalam Al-Quran itu surah Al-Hijr, ada satu kampung dekat dengan Mekah, itu kulanya itu kalau kita standar itu dalam fikih Syafi'i dia 500 kati Baghdad. Baghdad punya literan 500 kali. 500. Ibaratnya kalau bahasa kita setengah liter lah tuh. Setengah liter gitu. Atau mungkin kurang daripada itu. Jadi disukat 500 kali itu 2 kula. Kalau kita di sini literannya itu yang lebih amannya itu sekitar 200. Walaupun ada yang membuat 190-an gitu. Ya, 197. Yang lalu kita sudah bahas sekitar kalau dirigen
Jerigen kita itu yang 35 liter, berarti dia 6 ya. 6 liter, 6 jerigen itu airnya itu boleh kita kobok-kobok. Boleh wudhu di situ. Tidak menajisi. Kecuali kalau ada jatuh najis itu berubah. Barulah air itu berubah hukumnya. Kalau jatuh najis tak berubah, tidak. Sedikit kayak tai cicak, tapi tak berubah, maka hukumnya tidak menajisi. Tapi kalau tai cicaknya pula setengah gayung pula, ini tengok juga, udah luar biasa, tuh dah. Tak lazim dikumpulkannya berarti tai cicak tuh, sampai dapat setengah gayung, kan begitu. Udah. Jadi kalau ada kita tengok jamaah ibaratnya berwuduk dalam satu gayung, yang lalu kan sudah kita bahas, boleh dalam satu gayung. Jadi maaf saya contohkan, dengan syarat ini tangan sudah disucikan dulu. Berarti tangan ini tidak lagi benda yang mau disucikan. Jadi kalau seandainya langsung masuk tangan, air yang menetes namanya mustakmal karena digunakan ini untuk disuci. Tapi kalau ini sudah disucikan, ini dihukumkan menjadi gayung. Ini dihukumkan menjadi gayung. Jadi kalau ini udah dibersihkan, nah inilah dicedok. Dicedok dia, diambil. Dipindahkan, tapi jangan pula di sini pula. Sini mustakmal dia, diambil sedikit, apa kumur-kumur. Ya, kesunahannya itu ya bisa separuh untuk mulut, separuh tarikkan ke hidung bisa. Bisa satu-satu. Ya, dari itu. Kalau saya cerita sama jamaah, bab sunnah 24 jam kan ada bukunya sendiri. Fadail amal sudah ada. Kesunahan sebelum wudhu itu, yang siwak lain sebagainya. Itu kesunahan-kesunahan. Ya sebetulnya, bahasa sebelum sholat itu, ketika mau mendatangi sholat. Bukan siwak pula ketika situ barisan gini-gini pula. Masalahnya berselemak kawan tuh ketika orang mau salam, ini bukan siwak tadi nih, gitu dia. Jadi kesunahan tuh mau menghadap sebelum sholat, itu kan wudhu itu sebelum sholat, kesunahan kan di situ. Memang Rasulullah nganjurkan tentang siwak itu kalau tidak memberatkan. Ya, lau asyaqqah ala ummati. Ya, jikalau tidak memberatkan ala ummati atas umatku, maka akan diwajibkan. Karena siwak itu ketika bersih rongga mulut, maka akan bersih, akan sehat yang lain. Pengaruh dari mulut ini banyak. Kalau sakit gigi, udah susah berpikir, dalam ini pun payah makan halus lain sebagainya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kisah menyebutkan giginya yang hancur itu, yang jatuh, yang tidak ada karena waktu perang Uhud. Karena kena panah. Tetapi kalau kita memandang waktu dia umurnya beranjak 63 tahun Hijriah, tetap ada giginya. Wah, itu Rasulullah itu jadi suri tauladan. Bapak-bapak jamaah yang Allah muliakan, kita lanjutkan di sini. Telah ditakdirkan oleh imam kita Syafi'i dengan 2 kirbah dan setengah kirbah dengan kirbah Hijaz, maka yang 1 kirbah dengan kirbah Hijaz itu tidak lebih isinya pada ghalib daripada 100 ritel. Maka yang 2 kulah hijir itu jikalau disukat dengan kirbah Hijaz, maka yaitu 5 kirbah. Dan jika ditimbang ia dengan ritel, maka yaitu 500 ritel negeri Baghdad. Itu istilah sukatan dulu yang sekarang tak dipakai. Intinya sekarang yang mau saya katakan 200 liter. Walau ada yang menstandarkan 216, ada 197 liter. Antara putaran-putaran di situlah. Ya. Makanya air laut itu tidak bisa, apa namanya itu? Dia kan sudah sifat air mengalir. Dia bukan air najis, walaupun di situ tumpahan najis. Suci airnya, halal bangkainya. Jadi ikan itu asal sudah keluar dari air, dia disembelih dengan keluar tadi. Maka kalau kita mendapati ikan, ibaratnya sudah busuk terapung, itu halal itu dimakan. Allah sudah jamin.
Memang kondisi buruan laut itu atau ikan-ikan itu. Cuman perkara mau tidak itu terserah kita. Tak ada pula orang waktu mau memotong ikan disembelihnya, Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar katanya. Tak ada. Tak ada. Ya, seperti itu. Udah itu lagi, faslun, ini suatu pasal pada menyatakan ijtihad pada barang yang serupa daripada air atau tanah, yang suci menyucikan dengan yang kena najis atau dengan yang mustakmal atau barang sebagainya. Jadi ada semalam kajian, ada ulama membolehkan tetapi tidak lazim, bahkan tertolak pendapatnya. Berwuduk dengan yang keluar dari bumi. Apa itu? Minyak. Karena bendanya mirip air, cair. Karena apa saja yang keluar dari bumi, minyak itu kan keluar dari bumi. Dia menstandarkan itu. Tapi hukum minyak bukan namanya mak, bukan air. Saking kan banyak minyak negeri itu, berwuduk pun pakai minyak. Masalah habis sholat berkilat mukanya. Namanya minyak. Korek api, terus ganti kulit. Ya kan? Kalau sempat pula turun minyaknya separuh, masih ada minyak separuh putih, separuh hitam. Wah, itu jadinya gitu. Jadi pendapat itu syaz, pendapat jarang. Jangan dipakai yang aneh-aneh, yang lazim-lazim saja. Kalau pakai yang aneh-aneh akan terjadi gesekan. Macam itu kan? Itu betul adanya itu, gambar sab itu. Tetapi itu hanya kesunahan. Kalau seandainya mendekatkan kaki membuat orang yang dekat itu merasa risih, sunnah itu bisa ditinggalkan. Itu kalau renggang-renggang masuk setan. Oh cerita masuk setan tengah itu renggang, ciluk bah setannya. Sini ya. Kalau cerita kita renggang, sini tanggung renggangnya. Kalau katanya ini renggang nih masuk setan. Setan itu ada dalam hati kita. Orang dia alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Maka para sahabat kalau sampai dekat-dekat begitu, hadis itu enggak satu. Itu makanya perlu kita belajar mazhab. Macam contoh tadi, Ustadz pula salatnya pertama berdiri, rakaat kedua kok tiba-tiba duduk saja. Itu putuslah saf. Siapa mengatakan putus saf? Kan masih dalam barisan. Yang putus itu tiba-tiba saya tak salat di situ. Kan namanya baris. Dalam barisan tuh mau gitu. Tapi yang seelok-eloknya, sebagus-bagusnya, ini yang duduk tadi ke tepi. Saya mau ngojong udah diisi pula di situ tadi. Jadi itulah makanya kayak gigi ompong pula jadinya. Kan gitu. Kenapa Ustadz di rakaat pertama berdiri, rakaat kedua bantai duduk? Karena dalam bahasa fikih rukun salat itu berdiri. Al-qiyamu indal kudrati. Berdiri bersama kemampuan. Mampunya rakaat pertama berdiri rakaat pertama. Rakaat kedua payah untuk naik, duduk. Tapi sujud tuh kalau tak kena ini tak sah. Itu kalau yang sehat. Kalau yang sakit macam mana mau menghukum? Masih sholat aja udah untung. Maka kalau orang sehat tiba-tiba tak kena ini sujud, sholatnya tidak sah. Ada orang sholat pakai masker, hidung ini hukumnya sunat. Kalau hidung aja dipatuknya begitu sujud, keningnya nggak kena begitu, sujud tak sah. Yang ini yang wajib. Yang ini hidung ini sunat. Cuman menyempurnakan sujud itu hidung nih. Sujudkan ini kena ini. Begitu. Kan ada orang pakai masker. Zaman-zaman sibuk dengan Covid. Masker. Lalu sholat dengan masker. Kan berarti hidungnya kan tempat sujudnya itu kan tertutup itu. Ya tertutup. Cuman begini dalam perkara tentang masalah anggota sujud, saya ini pakai ini syal, pakai selendang ini ya. Jadi kalau saya sujud di atas ini, sujud saya tak sah, karena berarti saya sujud pada pakaian yang saya pakai. Jadi kalau sujudnya di atas ini, lepaskan aja ini. Karena dia nggak bersambung lagi. Kalau dia bersambung dia pakai, salat sujudnya tak sah.
Karena dia masih bertaut, gerak dia itu dengan gerak kita. Tapi kalau udah dilepas, tidak. Ya, sama dengan kalau sujud ini tutup. Diangkat. Karena harus ada asarus sujud, bekas sujudnya. Bekas sujud ini bukan digesek-gesek jadi hitam, bukan. Atau dicarinya pula pentol korek api digesek itu. Wah, kalau niat dia adalah untuk dipuji manusia, udah dosa itu. Biar nampak hitam, soleh kata dia. Pas pula nama kawan tuh soleh juga, kacau itu. Gitu. Kalau bisa ini, kalau hitam-hitam nih, kalau ada obat jangan nampak hitam, biar jangan kita dalam hati itu muncul rasa bangga dan ibadah. Ibadah itu alhamdulillah bisa beribadah, bersyukur kita. Karena bisanya tertarik kita untuk suka dengan yang baik itu. Karena hati kita dirahmati oleh Allah sehingga suka dengan yang baik-baik. Macam orang kalau hobi bertuok tuh hidup dia karena hati dia tuh cinta dengan tuok, mana tempat tuok dia. Mana judi-judi, walaupun gelap sekalipun. Dia berjudi di muka rumah orang. Jam 3 pagi, lampu udah dimatikan. Nampak aja jelas. Bisa disiripnya. Luar biasa. Terang mata hati kawan tuh nengok daun dam tuh. Bisa dia pula berjaga malam. Walaupun nyamuk datang, tak peduli. Nyamuk datang menghadang, lewat aja bro. Hebat orang-orang begitu dengan perkara dunia tuh. Ini kalau tahajud malam, yang mengantuklah, yang dinginlah. Inilah karena dalam hati ini tadi, dunia masih besar daripada akhirat. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bal tu'thiruna, bahkan mereka itu lebih berbekas al hayatad dunya, bal tu'thirunal hayatad dunya, kehidupan dunia ini. Wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Falah yang Allah muliakan. Jadi sebetulnya tergantung hati kita. Kita siapkan suka dengan apa. Kalau suka dengan perkara dunia, hidup tuh. Ibaratnya kalau orang suka dengan cerita sawit, wah semua berhubungan dengan sawit, nyambung aja itu. Sawit harga berapa, kayak mana sawit yang... Begitu juga cerita laut. Melabuh di mana, jermal berapa, kapan berangkat, ya kan? Cerita masalah minyak, dapat minyak tidak, katanya pakai aplikasi My Pertamina, dan sebagainya itu. Kan gitu. Karena berhubungan tuh masalah hati itu. Apa kecintaan tuh langsung nangkap. Kalau orang ceritanya suka dengan taklim, ya kan? Asal mana taklim? Wah malam Sabtu di masjid. Kalau orang cuek itu peduli dia, mau samping rumah dia pun dia tak datang. Tergantung hati. Ya, macam ini jamaah. Mungkin kan ada berkeinginan keluar IPB, itu kan jauh tuh. Tapi bagi orang yang sudah zuk, sudah ada rasanya untuk itu, pedulinya pun tidak. Sama. Macam kalau orang hidup dengan itu. Coba tengok orang-orang yang main musik DJ itu. Wah, goyang tripping. Sama dengan orang zikir. Jiwanya itu seperti terbang, ruh itu. Di dalam kitab Hujjatun Nahdlatul Ulama ada namanya tahrikul yad namanya. Gerak tangan. Nah, waktu tahiyat kan ada gini, ya tahrik, gerak tangan. Ada lagi badan itu juga gerak. Waktu zikir, kan ada orang kalau zikir gini. Rupanya ruh itu lagi merasakan kelezatan dalam ibadah itu. Jadi ngikut badan. Waktu orang ngaji Quran gitu, karena yang pertama ciptakan Allah tuh ruh. Ruh itu dititipkan, dilekatkan ke badan. Karena melekat di badan ruh ini tadi, maka tengok kecenderungan ruh kadang-kadang mengikut sifat badan ini tadi. Ingin merasa enak. Dunia ini takkan bisa tercukupkan. Dunia ini, carilah dunia, silakan.
Kita umat Muhammad disuruh genggam dunia di tangan, tapi jangan letakkan di hati. Mau berangkat haji perlu dunia, perlu uang. Mau bangun masjid, mau taklim, mau dakwah, semua perlu dunia, perlu uang, tapi jangan letakkan di hati. Ya, perlu dunia. Umat Islam umat yang disuruh kaya. Saking disuruh kaya, disuruh duluan bangun subuh supaya dia bisa mengejar dunia setelah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, kita lanjutkan. Jadi di sini pada menyatakan ijtihad serupa dengan air atau tanah yang suci menyucikan dengan yang kena najis atau dengan yang mustakmal atau yang barang sebagainya. Apabila serupa atas seorang air atau tanah yang suci menyucikan dengan yang kena najis atau dengan yang mustakmal, maka hendaklah ia ijtihad, yakni mengusahakan bicaranya dan periksanya dengan sehabis-habis bicara dan periksa pada menentukan yang suci dengan alamat yang membedakan antara yang suci dan yang kena najis. Maka mana yang suci pada zonnya hendaklah dipakainya akan dia. Jadi ada dua belong, ada dua tempat air. Dalam hati dia ini satu tak suci nih. Satu suci. Jadi waktu zuhur tempat air A nih az-zuhru pakai. Ini tempat air B. Dia yakin ini yang suci, yang ini tidak suci atau mustakmal. Lalu ketika asar berubah pula jadi yang ini katanya yang suci. Zon dia boleh. Sehabis-habis periksa, udah tanyanya, udah telitinya, tengoknya. Karena hati ini, apakah sholat dia diulang zuhur? Tidak. Karena sudah habis waktu, sangkaan dia. Waktu zuhur tadi begini, ini air suci nih. Rupanya kayaknya bukan. Ini yang suci nih. Begitu. Boleh. Boleh. Namanya, ada hukum zon namanya. Hukum sangkaan. Udah itu lagi dikatakan, adakah ijtihad pada yang demikian itu wajib atasnya atau harus? Ia baginya jawab, jika tiada kuasa atas menghasilkan yang suci menyucikan dengan yakin, maka ijtihad itu wajib atasnya sama ada waktu itu lagi luas atau sudah sempit. Jadi gini, orang yang dia ragu tadi wajib ijtihad. Kalau tak ada keyakinan, kalau tak bisa dipastikan ya, wajib ijtihad. Ijtihad itu usaha yang terbaik dalam menentukan sesuatu. Jadi sahabat Rasulullah SAW ada namanya Mu'az bin Jabal. Ketika disuruh bagaimana engkau berhukum dengan Al-Quran, kalam Allah. Jikalau tak dapat dengan hadis, dengan perkataanmu ya Rasulullah. Kalau tak dapat baru ijtihad dia. Dan ijtihad yang betul-betul, bukan sembarangan. Begitu. Jadi macam kita pergi ke satu tempat, tak tahu kita ini mana arah kiblat, ijtihad. Mesti ini arah kiblat nih. Gitu. Diapakan hati itu. Sekarang kan memang sudah ada aplikasi, tapi aplikasinya pun error. Kan begitu. Langit pula mendung. Orang ditanya pula lingkungan non muslim pula. Mana kiblat? Kiblat apa? Kata dia. Kiblat pun tak tahu dia. Kiblat apa? Kata dia gitu. Kan pode kawak jadi ya. Kita bisa bicara tuh kalau satu sama pahamnya dengan kita. Makanya bicara itu ngomong sesuai dengan lisan kaum itu. Dakwah begitu juga. Kalau mendakwahi orang-orang, Islam kan agamanya agama rahmatan lil alamin, penuh dengan kelembutan. Tapi kalau mental orangnya itu susah didakwakan dengan kelembutan, dakwahlah dengan dunia dia. Dakwah dengan dunia dia. Dulu pernah kisah, ini orang tua yang mengkisahkannya. Di Rantau Panjang pada saat itu. Jadi kampung tuh banyak kali orang berjudi. Jamaah masjid tak ada. Jadi dialah ditaruhkan namanya di atas imam masjid ini. Ini penuturan dari orang tua, ayah saya. Jadi betul cerita atau tidak, ini kisah yang disampaikan, ambil ibrah saja pelajaran.
Tengoknya tak ada pula orang mau sholat berjamaah. Sikit. Dialah yang di atas namanya. Karena banyak orang berjudi di kampung tuh, terakhirnya inisiatif dia ikut judi. Ikut judi. Wah. Jadi dia sampai situ, nanti sampai waktu sholat, permisi dia. Dijualnya harta dia, apakah tanah, apakah ladang, untuk ikut judi. Untuk ikut judi. Sehingga nama dia di atas diturunkan paling bawah. Jadi cadangan. Ah, ini tak cocok Pak Imam nih. Hah? Masa pula dia pula ikut berjudi? Rupanya dengan judi itu tadi, sampai waktu diajaknya orang tuh, yuk salat. Jadi jamaah dia tukang judi. Karena orang yang berjudi ini mungkin tidak tahu dia salat dan malu dia mau belajar. Rupanya di situ hanya kiat dia saja. Di situlah tembusnya. Setelah lama-lama terbiasa, dikasihnya minum. Niat dia gitu aja, dikasihnya minum, diajaknya orang tuh. Ini kalau dikatain ini haram, neraka, apa kau kalian nih, mati kalian. Itu macam gitu. Kacau. Ini dia sendiri. Dakwah dia begitu. Biiznillah, yang berjudi-judi itulah jadi makmum dia. Akhirnya karena dia yakin firman Allah, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berangsur-angsur berkurang pula. Berkurang. Saya ada baca satu kisah. Jadi ada Nabi Allah Musa. Itu dalam kitab apa tempo hari saya baca. Jadi dimimpikan ada seseorang, dia bersama dengan Nabi Allah Musa bertetangga di surga. Jadi karena ingin Nabi Allah Musa ini menjumpai dia itu, dicarilah negeri yang disebut dalam mimpi itu. Jumpa, apa kata orang kampung? Kenapa kau jumpakan dia? Dia itu kepala para penyamun. Dia itu yang parahnya itu. Kata orang kampung tuh. Karena mimpi para nabi ini adalah, kalau ditengok dari kisah-kisah nabi terdahulu wahyu, gambaran dari sisi Allah kebenarannya, udah kepalang tanggung sampai di negeri ini. Dicarinya lah tempat penyamun tadi. Ditanyanya, mana si Polan? Jadi orang tuh ditunjuk. Belum sempat lagi Nabi Allah Musa mengucapkan salam, ya Musa Bani Israel gitu. Aku yang di dalam mimpimu. Rupanya dia dimimpikan juga. Sudah ku tarik 50 orang. 50 orang lagi ini agak merengkel Pak ya, hongkang. Jadi aku memohon kepada Allah, ya Allah berikan tambahan kekuatan padaku. Itulah kau datang kemari. Dakwah luar biasa. Jadi bukan pula orang yang di sini sabu-sabu awak ikut sabu-sabu, tidak. Tidak pula begitu caranya. Tidak. Jadi kalau mau menyunyikan satu tempat ibaratnya maksiat, rajin aja ajak kawan-kawan kita sama masjid. Ibaratnya ada satu kedai. Di kedai itu maksiat yang togel lah, yang sabu-sabu. Di kedai kopi itu yang meramaikan tadi jamaah masjid. Lama-lama dia kan hilang tuh. Ini bukan jadi tempat kita nih, markas kita nih. Ini warung kopi jamaah masjid nih. Sesekali ajak dia minum. Ajak dia cerita-cerita. Lama-lama tersentuhlah. Karena sifat tanah nih makin sering diolah, dibajak. Kan kita tanah. Lama-lama dia lembut lah. Sedangkan batu saya ditetes jadi ada bolong, ada cekung. Hati Allah buat dengan kelembutan. Wah gitu. Jadi kisah kita ibrah. Kadangkala dakwah kita ini perlu memperbaharui macam mana supaya sampai dengan bahasa kaum tuh. Bahasa kaum tuh. Jadi niatkan keluar itu lagi menambah ilmu, melatih diri. Karena lingkungan itu akan mengajarkan kepada kita, inilah medan dakwah. Macam mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu keluar. Macam mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajak. Udah itu lagi di sini dikatakan. Jadi harus ada yakin. Kalau tak yakin ijtihad. Ijtihad. Harus pakai ijtihad. Nah sama juga. Ini begini nih. Ada satu, kan kalau dalam jamaah paling dianjurkan kan sholat awal waktu tuh. Pahalanya kan luar biasa, berjamaah juga. Cuman ada dalam beberapa kondisi,
kalau tidak memungkinkan untuk mendapatkan awal waktu, kalau bisa memungkinkan pula dapat banyak jamaah, atau dia ada tamu yang baru sampai, di dalam kitab Taqriratus Sadidah, At-Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah, mengakhirkan sholat itu juga ada beberapa petunjuk. Karena ada hadis, mayyuminu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, muliakan tamunya. Tamu baru datang, awak mau sholat berjamaah, tinggal dia, balik dia jadinya. Wah, jadi muliakan, kasih dia minum dulu. Wah, bukan berarti meninggalkan. Sholat awal waktu itu hukumnya sunat, bukan wajib. Sholatnya wajib. Tetapi kalau bisa diupayakan karena fadilatnya itu luar biasa. Berjamaahnya yang utama, yang paling tinggi itu kalau kita tengok ada fadilat berjamaah gitu ya, fadilat awal waktu gitu ya, fadilat sab gitu, ada seperti itu. Jadi kalau kita bisa mengusahakan awal waktu silahkan. Cuman kalau sampai waktu belum juga bisa, ibaratnya ada suatu masalah, wajib kita azam. Azam itu pasang hati. Selesai usaha nih, selesai kerja nih, aku langsung salat. Wajib itu azam itu. Ibaratnya kita kerja bengkel, tangan berselema dengan gemuk, minyak gemuk, oli, dan sebagainya. Ini kerja tanggung. Jadi caranya kayak mana fikih? Orang yang tidak punya ilmu kadang suka sekali dia menghukum. Wah, percuma belajar agama, tapi sholat akhir-akhir waktu. Kalau memang kerja di akhir-akhir waktu baru kena. Ini kan sekali-sekali, sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aja ada kisahnya, dia menunjukkan di dalam hadis bahwasanya dia ada sholat awal waktu, juga menunjukkan ada sholat akhir waktu. Ingin menunjukkan mana batasannya. Tapi bukan sering-sering pula, tidak, artinya anjuran. Ya, seperti itu. Tunjukkan ada seperti itu. Dah. Jadi harus diapakan? Ada ditanamkan dengan yakin, Soal ditanya, apabila harus bagi seorang ijtihad pada dua air yang serupa itu, maka adakah harus baginya memakai salah satu daripada keduanya dengan tiada ijtihad? Jawab, tidak harus baginya yang demikian itu, dan tidak harus pula baginya berpegang atas barang yang jatuh di dalam hatinya pada sucinya dengan tiada zahir alamat. Maka jika dipakainya akan dia dengan tiada ijtihad atau dengan tiada zahir alamat, niscaya tiadalah sah toharanya. Jadi harus mesti diijtihadkan ini atau yang itu. Apakah A, apakah B? Ya. Drum A apa drum B? Begitu ya. Itu cerita tentang masalah ijtihad. Sekiranya sampai di situ aja kajian kita. Kalau ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Makasih demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.